Anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi ya dalam pembelajaran PAK pada pagi hari ini. Kita akan belajar untuk materi yang ketiga, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Dan materi yang keempat adalah bacalah dan temukan. Masih tetap semangat ya, dan memang harus semangat sekalipun belajar di rumah. Silakan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tuhan memberkati. Kita belajar yang pertama, materi yang ketiga, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ya, coba perhatikan bagaimana orang mengekspresikan sukacitanya dengan melalui sebuah nyanyian. Ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam ibadah Kristen itu ada unsur-unsur meliputi bernyanyi, berdoa, membaca firman, dan juga persembahan. Jadi, bernyanyi itu salah satu bagian dari unsur ibadah Kristen, ya, yang tiap kali dilakukan ketika kita melakukan sekolah minggu, ketika kita sedang berbakti atau beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi bernyanyi itu keharusan, ya, harus ada. Nah, kita perhatikan nyanyian rohani Kristen itu sebagai wujud ekspresi iman kepada Tuhan. Jadi, iman kita bisa kita wujudkan dan kita ekspresikan kepada Tuhan melalui sebuah nyanyian rohani, melalui puji-pujian, ya. Nah, yang kedua, bernyanyi dalam ibadah menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Menyanyi dalam ibadah menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Itu berarti ketika kita sedang bernyanyi pada saat beribadah, ya, kita harus menyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, ya, tidak boleh asal, ya, tidak boleh sembarangan, karena itu menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Yang ketiga, bernyanyi di dalam roh maksudnya adalah kesungguhan hati yang terfokus memuliakan Tuhan. Jadi yang dimaksud menyanyi dalam roh itu kesungguhan hati kita yang tertuju untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena itu ketika kita memuji Tuhan, menyanyikan sebuah pujian begitu ya, harus dengan kesungguhan hati. Harus berfokus untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang keempat, nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati, yaitu ada perasaan, ada keyakinan, dan ada doa. Ya. Jadi ada perasaan itu artinya kita menghayati makna dari kata-kata pujian itu. Ya. Bagaimana kita menyanyikan dengan kesungguhan hati tadi ya. Dan kita yakin bahwa pujian yang kita naikkan, nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ada keyakinan bahwa melalui puji-pujian kita dapat mengagungkan nama Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Demikian juga dalam nyanyian itu ada doa. Jadi nyanyian atau pujian itu bisa merupakan sebuah doa, sebuah permohonan atau ungkapan kita kepada Tuhan bagaimana Tuhan selalu mengasihi kita. Ya. Dan yang kelima, nyanyian yang dinyanyikan dengan baik akan menenteramkan hati bagi diri sendiri.
bahkan bagi orang lain, bahkan bagi Tuhan. Artinya menyukakan Tuhan ya, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya itulah anak-anak, nyanyian-nyanyian yang harus kita pujikan, yang harus kita naikkan bagi kemuliaan Tuhan, harus dilakukan dengan roh, di dalam roh, yang berarti apa tadi? Dengan kesungguhan hati. Ya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, materi kita yang kedua adalah bacalah dan temukanlah. Sepertinya saat ini yang namanya membaca itu sudah tidak menarik begitu ya. Tetapi kalau mungkin yang dibaca anak-anak itu sebuah cerita, dongeng ya, itu akan lebih menarik. Nah, pada kesempatan ini materi yang kita pelajari adalah bacalah dan temukanlah. Apa yang harus kita baca? Kira-kira apa? Iya, gambar ini menunjukkan bahwa kita wajib, kita harus, kita butuh membaca firman Tuhan. Ya, membaca Alkitab yang berisi firman Tuhan. Dan temukanlah, itu artinya hal-hal yang kita ingin tahu dari Tuhan itu, ya, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, kita harus bagaimana, ya, itu ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar materi yang keempat atau pembelajaran keempat, bacalah dan temukanlah. Kalau kita mau membaca Alkitab yang berisi firman Tuhan itu, ada beberapa manfaat yang berguna bagi kita. Yang pertama adalah mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan. Ya, jadi firman Tuhan itu menunjukkan bagaimana Allah berkarya, menciptakan seisi dunia, menciptakan manusia, menciptakan makhluk hidup, dan Tuhan juga yang memelihara kehidupan. Yang kedua, membaca Alkitab dapat memberi jawaban tentang Allah, diri sendiri, dan kehidupan Kristen. Ya, memberi jawaban tentang Allah artinya Alkitab menunjukkan, Alkitab menyatakan siapa Allah yang sebenarnya, bagaimana Allah yang sesungguhnya. Demikian juga memberi jawaban tentang diri sendiri, artinya diri kita. Siapa kita ini? Ya, bagaimana diri kita ini? Ya. Nah, kecuali itu, Alkitab juga memberi jawaban tentang kehidupan Kristen. Ya, jadi kehidupan orang-orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan. Yang ketiga, membaca Alkitab bermanfaat untuk menunjukkan jalan untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Yang keempat, dengan membaca Alkitab kita mengetahui cara hidup dan kehidupan orang Kristen. Ya. Bagaimana cara hidup kita? Alkitab menerangkan. Tentu cara hidup kita haruslah seturut dengan firman Tuhan, meneladan Tuhan Yesus, ya. Dan kehidupan orang Kristen dengan berlandaskan kasih. Ya. Yang kelima, mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Ya. Jadi anak-anak, kita tidak bisa beriman, bertumbuh dengan sendirinya kalau kita tidak pernah membaca Alkitab. Ya. Supaya iman kita bertumbuh sejak kecil, kita harus rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan. Dan yang keenam adalah memberi tuntunan untuk membuat keputusan sehari-hari. Jadi dengan firman Tuhan itu kita akan dituntun, dibimbing, ditolong, ya, sehingga kita bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dengan hikmat Tuhan. Ya, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Orang yang selalu rindu membaca firman Tuhan sejak kecil adalah Sida-Sida. Sida-Sida itu pejabat Menteri Keuangan
istana dari Ethiopia. Ya. Nah, firman Tuhan yang dibaca sida-sida Ethiopia adalah kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung penderitaan manusia, agar manusia bisa diselamatkan. Ya. Jadi, kehadiran Tuhan Yesus, Sang Mesias, domba Allah itu sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Kemudian yang ketiga, malaikat berbicara kepada Filipus untuk menghampiri sida-sida dari Ethiopia dan menyampaikan Roh Kudus bekerja melalui dirinya. Jadi, Filipus diberitahu oleh malaikat untuk menghampiri sida-sida Ethiopia yang menyampaikan bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Yang keempat, sida-sida pejabat istana Ethiopia itu, ia lapar dan haus akan firman Tuhan, sebab menerima Injil, siap menerima Injil, dan siap untuk dibaptis. Nah, selanjutnya, sida-sida dari Ethiopia memiliki keistimewaan yang menjadi teladan bagi umat Kristen atau bagi kita semua, yaitu hatinya selalu rindu mencari Tuhan. Dia tekun membaca firman Tuhan, bahkan dia seorang yang rendah hati. Nah, demikian juga anak-anak dalam perjanjian baru, Timotius, sejak kecil ia juga rajin membaca dan mempelajari kitab suci dengan dibantu Lois ibunya dan Eunike neneknya. Karena Timotius rajin membaca firman Tuhan dan karena kesalehannya, Timotius dipercaya menjadi pemimpin jemaat di Listra. Akhirnya, Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang semuanya itu dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16, apa manfaat membaca firman Tuhan? Menurut Paulus, ada 4 hal, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, anak-anak, kita sudah selesai belajar PAK untuk materi yang ketiga dan keempat. Selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal ya di Jamrut. Pembelajaran yang ketiga, halaman 23 sampai 26. Ya, jadi silakan anak-anak mengerjakan dengan baik dan Tuhan memberkati.